Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Lasnas, tujuan dan peran Lasnas. Nah, di sini kami dari kelompok 4 mengambil Lasnas atau Lembaga Amil Zakat BSM Umat dan Yatim Mandiri di Surabaya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil Lasnas BSM Umat. Lasnas BSM mulanya adalah Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat. BSM sebagai bank berlabel syariah yang memiliki potensi besar yang dimanfaatkan secara baik oleh Yayasan BSM Umat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat. Pada tanggal 17 September 2002, Lasnas BSM Umat itu dikukuhkan secara resmi sebagai Lembaga Amil Zakat berskala nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 406 Tahun 2002 dan diberi nama Lasnas BSM Umat. Untuk selanjutnya, profil Lasnas Yatim Mandiri. Yatim Mandiri adalah lembaga nirbala konsen atau fokus pada upaya mendirikan anak yatim dan du'afa melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah. Yatim Mandiri mendapat legislatif sebagai lembaga amil zakat atau Lasnas dari Republik Indonesia pada tahun 2016. Untuk selanjutnya, fungsi dan tujuan Lasnas. Fungsinya sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Lasnas dan dengan Basnas memiliki peran dan kedudukan yang sama, yaitu membantu pemerintah mengelola zakat. Keberadaan Lasnas harus mampu mewujudkan tujuan besar dilakukannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat serta meningkatkan guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Dwi Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi dalam Lasnas. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Lasnas dalam lembaga Yayasan Yatim Mandiri. Yang pertama yaitu ada branch manager officer yang di sini sebagai petugas penegak cabang. Ini petugas penegak cabang. Di sini menaungi ada 3 bawahan. Yang pertama yaitu divisi finance. Ini sebagai keuangan, dan yang kedua divisi operasional. Sebagai mengoperasionalkan keuangan yang ada di Yayasan Yatim Mandiri. Yang ketiga divisi data. Dan di bawahnya lagi ada yang namanya customer service. Ini sebagai layanan pelanggan. Kemudian ada support office, kantor pendukung. Kemudian ada divisi fundraising. Ini sebagai penggalangan dana untuk Yayasan Yatim Mandiri. Dan yang terakhir yaitu divisi
landing untuk penyaluran dana dari Yayasan Yatim Mandiri kepada yayasan yang lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi Lasnas BSM Umat. Yang pertama yaitu ada Dewan Pertimbangan. Kemudian ada Direktur Utama. Di antara kedua ini ada Komisi Pengawas. Dari Direktur Utama ada beberapa bidang, yaitu ada 2 bidang. Yang pertama yaitu Direktur Penghimpunan dan Keuangan. Kemudian ada Direktur Pendaya Gunaan dan Sumber Daya Manusia. Dari Direktur Penghimpunan dan Keuangan itu ada beberapa divisi. Yang pertama, Divisi Penghimpunan. Kemudian Divisi Keuangan. Kemudian bagian program. Kemudian bagian akuntansi. Seksi, kemudian kasir. Dan divisi Direktur Pendaya Gunaan dan SDM. Ada pertama bagian SDM dan umum. Kemudian ada bagian divisi SDM dan umum. Lalu di bawahnya Komisi Pengawas itu ada Divisi Pengawas. Kemudian ada bagian program. Lalu seksi, kemudian divisi pendaya gunaan, kemudian seksi. Ini termasuk struktur organisasi Lasnas BSM Umat. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang program kerja Lasnas di 2 lembaga, yaitu BSM Umat dengan Yatim Mandiri Surabaya. Dari BSM Umat sendiri dibagi menjadi 3 program. Yang pertama, BSM Mitra Umat, di mana kegiatan dan misi utamanya adalah memperdayakan ekonomi umat, terutama masyarakat miskin yang bermental pengusaha. Tujuannya adalah untuk menciptakan muzaki baru dan mustahik. Setelah itu BSM Didik Umat. Misi utamanya meningkatkan pendidikan baik untuk anak didik maupun pendidiknya. Program ini merupakan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada mustahik mulai dari SD sampai S1, santunan bimbingan belajar gratis, bantuan penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
Pada program ini, penerimanya berfokus pada kaum duafa agar dapat melanjutkan pendidikan. Setelah itu, BSM Simpati Umat. Kegiatan misi utamanya memberi bantuan yang sifatnya non-produktivitas, seperti bantuan kesehatan, bantuan bencana, dan musibah lainnya. Program ini berfokus pada bantuan atau dana zakat yang digulirkan langsung kepada 8 golongan atau asraf. Selanjutnya program kerja Lasnas di Yatim Mandiri Surabaya. Di sini dibagi menjadi 4 proker. Yang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi. BISA atau Bunda Mandiri Sejahtera adalah usaha dari yatim mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim. Program ini berupa binaan keislaman, kepengasuhan, dan pemberdayaan ekonomi. Proker ini menerapkan dengan sistem membentuk kelompok usaha dengan pendampingan pengusaha profesional di bidangnya. Selanjutnya, proker yang kedua yaitu kesehatan. Dalam proker kesehatan sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu SGQ atau sumber gizi kurban, merupakan program kurban menjadi sosis ataupun kornet. Yang kedua, mobil sehat. Mobil sehat dalam program mobil sehat di Yatim Mandiri sendiri yaitu bekerja sama dengan pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu dan belum tersentuh oleh program kerja kesehatan yang digulirkan oleh pemerintah. Selanjutnya, klinik RSM atau Rumah Sehat Mandiri merupakan salah satu bentuk program kesehatan yatim mandiri untuk melayani masyarakat sekitar, utamanya anak yatim dan duafa. Setelah itu gizi. Gizi merupakan program pemberian makanan tambahan guna meningkatkan gizi anak-anak yatim duafa. Program ini bersama dengan mobil sehat bisa berupa makanan tambahan yaitu roti, susu, keju, kacang hijau, buah, sayuran. Selanjutnya pendidikan. Dalam pendidikan juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu Super Leader. Camp ini merupakan kegiatan untuk membentuk karakter kemandirian anak-anak yatim duafa. Karakter yang dimaksud ialah leadership, manajemen diri, dan sikap dasar muslim lainnya. Yang kedua, ASA, alat sekolah, merupakan sebuah program bantuan untuk anak-anak yatim duafa berupa alat-alat sekolah seperti buku tulis, tas sekolah, alat tulis, dan yang lainnya. Di mana program ini setiap tahunnya itu diberikan kepada 15.000 anak. Selanjutnya, Bestari, beasiswa yatim mandiri, merupakan biaya pendidikan untuk yatim duafa tingkat SD sampai SMA se-Indonesia. Bantuan ini diberikan 2 kali dalam setahun. Selanjutnya, Duta Guru adalah program pembinaan yatim duafa dalam bidang Al-Quran dan Diniyah yang didampingi oleh ustadz maupun ustazah pilihan. Program ini berjalan 4 kali dalam 1 pekan dan dominan di berbagai panti asuhan mitra dari yatim mandiri. Selanjutnya, proker yang terakhir yaitu kemanusiaan. BPA adalah bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada korban bencana alam, baik itu pada saat tangkap bencana maupun pada waktu masa recovery. Selanjutnya, bantuan langsung mustahik. BLM merupakan program layanan ekstra kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian yatim mandiri untuk membantu meringankan beban mustahik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Rahmandiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat pada lembaga Lasnas BSM Umat dan Lasnas Yatim Mandiri Surabaya. Yang pertama, penghimpunan dana pada BSM Umat dibagi menjadi 3 sumber, yaitu zakat perusahaan PT Syariah Mandiri, yang kedua yaitu dari pegawai BSM, dan yang ketiga yaitu berasal dari nasabah. Dan adapun mekanismenya, yang pertama, melalui cabang Bank Syariah Mandiri atau BSM yang terdekat. Lalu yang kedua, melakukan mesin
melalui mesin ATM BSM. Jika muzaki memiliki kartu ATM BSM, maka muzaki dapat membayarkan zakat melalui menu pembayaran zakat yang ada pada mesin ATM. Lalu yang ketiga, melalui SMS banking BSM. Untuk muzaki yang sudah meregistrasi SMS banking, maka zakat dapat dibayarkan kapanpun dan dimanapun. Lalu yang kedua yaitu mekanisme penyaluran zakat pada Lasnas BSM. Mekanisme penyaluran zakat pada Lasnas BSM itu ada dua cara. Yang pertama secara langsung, lalu yang kedua secara tidak langsung. Jika secara langsung, para mustahik baik Lasnas BSM akan mendatangi mereka maupun mereka yang datang ke kantor BSM. Tapi jika dilaksanakan secara tidak langsung, maka Lasnas BSM akan bekerja sama dengan mitra-mitra Lasnas BSM seperti BMT maupun yayasan-yayasan yang menyalurkan dana kepada para mustahik. Hal ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada BSM Umat. Lalu, cara kerja antara lembaga zakat BSM Umat yaitu Lasnas BSM akan menjalin kerjasama dengan Forum Zakat atau FOS. Forum Zakat yang disingkat VOZ atau FOS adalah asosiasi lembaga pengelolaan zakat yang berfungsi sebagai wadah penghimpunan badan amil zakat dan lembaga amil zakat di seluruh Indonesia. Kerjasama yang dilakukan antara lain yaitu mengadakan seminar, simposium, dan kerjasama dalam aksi lapangan. Seperti contohnya dilakukan ketika terjadi bencana banjir bandang di Wasior. Las-las dan bas-bas yang berada di naungan FOS bersama-sama menyumbangkan dananya untuk penanggulangan bencana tersebut. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja lembaga yatim mandiri, yaitu yang pertama metode fundraising. Metode fundraising sendiri yaitu kegiatan khas yang dilakukan oleh Nadir dalam rangka menghimpun dana atau daya dari masyarakat. Metode fundraising sendiri mempunyai dua cara, yaitu dengan pendekatan secara langsung dan tidak langsung. Metode fundraising dengan cara pendekatan langsung ialah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipan secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon bisa seketika langsung dilakukan. Lalu yang kedua yaitu efektivitas metode fundraising. Bahwa efektif berarti ada efeknya, yaitu seperti akibat, pengaruh, dan kesan, manjur atau mujarab, dan dapat membawa hasil. Di sini terdapat dua agar mewujudkan tujuan operasional efektivitas metode fundraising. Yang pertama, paling efektif fundraising dilakukan dengan cara datang langsung. Lalu yang kedua, yaitu fundraising dilakukan kepada seseorang yang sudah mempunyai saudara atau teman yang sudah menjadi donatur dari yatim mandiri melalui referensi donatur. Sekian dari saya, terima kasih.